Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Perhompedin Jaya, Dr. Ronald Alexander Hukom, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, MHSC, moderator pada simposium siang hari ini yang kami hormati, Profesor Dr. Abdul Muthalib, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, para pembicara dan panelis, Dr. Nurwati Sutandio, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Dr. Nadia Ayu Mulansari, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Dr. Vindi Prasetyawati, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, dan Dr. Inolin Panjaitan, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, serta para sejawat dan senior yang kami hormati. Selamat datang dalam acara webinar Current Update on Comprehensive Chronic ITP and Severe Aplastic Anemia Management yang berlangsung pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2022. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Priantono yang akan memandu acara pada siang hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama Perhompedin Jaya dengan PT Novartis Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan sejawat terkait tata laksana ITP dan SIA. Hadirin yang kami muliakan, acara pada siang hari ini akan dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Perhompedin Jaya. Kepada yang kami hormati, Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, kami persilakan. Baik, ini suara saya terdengar ya? Terdengar jelas, Dokter. Baik, selamat siang. Mungkin Pak Moderator belum ada, tapi ini saya lihat ada semua pembicara, Dr. Nurwati, Dr. Nadia, Dr. Vindi, Dr. Inolin. Selamat datang. Kita siang ini akan mendengarkan presentasi dan diskusi terkait dengan penanganan anemia aplastik dan ITP, kronik ITP. Seperti kita ketahui, kasus-kasus hematologi seperti anemia aplastik dan ITP ini masih cukup banyak kita lihat dalam praktek sehari-hari, baik dokter umum maupun dokter-dokter penyakit dalam, dan khususnya untuk dokter-dokter hematologi onkologi medik. Jadi berbagai perkembangan terakhir dalam penanganan penyakit ini memperlihatkan kemungkinan untuk mungkin ya perbaikan respon maupun survival yang lebih baik dengan adanya pilihan obat-obat baru yang mungkin sebagian dari kita belum begitu mengenali, sehingga dari acara ini diharapkan pemahaman
dan keyakinan dalam mengobati kasus-kasus ITP dan anemia plastik ini akan lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas nama Profompedin Cabang Jakarta, untuk para pembicara dan para peserta, serta tentunya sponsor Novartis, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat siang, selamat mengikuti acara, saya kembalikan pada panitia. Terima kasih, Dr. Ronald. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita akan masuk ke acara webinar siang ini. Acara ini akan dipimpin oleh Profesor Dr. Abdul Muthalib, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, selaku moderator. Saat ini kebetulan beliau masih berhalangan untuk bergabung dengan kita semua, dan akan digantikan oleh Dr. Nadia Ayu Mulansari, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Nadia Ayu Mulansari, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di FKUI tahun 2002, dilanjutkan dengan pendidikan spesialis penyakit dalam tahun 2008 dan konsultan hematologi onkologi medik tahun 2016. Saat ini beliau merupakan staf di divisi hematologi onkologi medik, KSM Penyakit Dalam, RSUPN Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada yang kami hormati, Dr. Nadia, kami persilakan untuk memimpin acara siang ini. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Sebetulnya moderator pada siang ini Prof. Muthalib, tapi mungkin beliau ada keperluan, jadi belum bisa tersambung. Baik, saya akan mulai saja acara siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para sejawat yang hadir pada acara siang ini. Dengan topik kita kali ini adalah current update on comprehensive chronic ITP dan severe aplastic anemia management. Jadi seperti tadi yang dikemukakan oleh Dr. Ronald bahwa kasus-kasus ini merupakan kasus yang sering kita dapatkan, ya, baik kami sebagai hematologis ataupun bagi sejawat internis dan juga pada sejawat dokter umum mungkin mendapatkan kasus-kasus seperti ini, ya, terutama ITP misalnya. Ya, ITP ini banyak kita dapatkan di praktek klinis kita sehari-hari, ya, dan untuk severe aplastic anemia itu sampai saat ini pun masih berupa tata laksananya masih challenging, ya, masih banyak sekali yang masih belum banyak pilihan terapi yang bisa kita berikan dengan respon terapi yang tidak terlalu adekuat selain supportive terapi tentunya, ya. Jadi kita akan mendengarkan dua topik ini pada siang ini yang akan didahului oleh presenter pertama, narasumber pertama, Dr. Nurwati Sutandio, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Finasim. Beliau rasanya saya tidak perlu perkenalkan lebih lanjut karena sudah sangat terkenal, Dr. Nurwati, guru saya. Silakan Dok, beliau staf medik di Universitas Indonesia Rumah Sakit Kanker Darmais. Pada Dr. Nurwati, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas waktunya. Baik, saya akan izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, sejawat sekalian yang hadir pada siang hari ini. Saya akan sharing sedikit mengenai hal yang tentunya sejawat sekalian sudah ketahui sebelumnya, yaitu ITP. Bagaimana patofisiologinya, diagnosisnya, dan terapinya. Ini adalah topik yang akan saya diskusikan pada siang hari ini. Let's go. ITP adalah suatu penyakit yang dimediasi oleh faktor imun yang bisa dijangkiti oleh dewasa maupun anak-anak. Nomor satu, syaratnya adalah trombositnya harus kurang dari 100.000
yang otomatis ini akan menyebabkan risiko perdarahan karena adanya gangguan dari mekanisme pembekuan darah karena trombositnya yang turun. Sampai saat ini tidak ada diagnostik kriteria yang tepat untuk primary ITP ini. Jadi diagnosisnya hanya dengan mengeksklusi penyakit-penyakit lain seperti HIV, HCV, leukemia, lupus, sirosis, dan sebagainya. Kita kenal ada akut, ada kronik. Akut itu 0 sampai 6 bulan atau kita sebut sebagai newly diagnosed. Kalau newly diagnosed itu sampai 3 bulan. Dan kita kenal yang disebut sebagai persistent ITP atau chronic ITP. Kejadian ITP ini sangat jarang. Di Amerika pun di seluruh dunia juga jarang. Yang banyak pada wanita dan makin tua usia makin tinggi insidensnya. Pada anak-anak juga ada tetapi lebih banyak pada dewasa. Etiologinya ada 2. Jadi ada 2 ITP. Jadi ITP yang primer dan ITP yang sekunder. Kalau ITP primer itu betul-betul karena sumsum tulangnya, primary karena autoimmune disorders. Tapi kalau yang sekunder ITP itu bisa dari penyebab lain yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa dari APS, antifosfolipid syndrome, dari lupus, hepatitis C, bisa juga drug induced, bisa juga dari HIV. Patofisiologi yang dulu kita kenal adalah meningkatnya destruksi dari trombosit. Dulu yang kita kenal hanya satu itu, tetapi makin ke sini makin dapat kita ketahui bahwa tidak hanya destruksi yang meningkat, tetapi produksinya pun juga menurun. Sorry, maaf, saya terbalik ya. Dari dulu dikenal sebagai produksinya yang menurun. Jadi trombositnya menurun karena megakariositnya besar-besar, tidak bisa mengeluarkan trombosit. Dulu kita hanya mengenal itu. Karena apabila kita ambil sumsum tulang, maka megakariosit di sumsum tulang tinggi sekali. Tapi saat ini kita juga melihat bahwa selain produksinya yang menurun, juga pemecahannya atau destruksinya juga menurun. Dan ini semua disebabkan karena abnormalitas dari sel B, sel T, dan beberapa sel-sel mononuklear yang lain yang bekerja dalam imun sistem. Memang kalau kita lihat ada harusnya dibagi 2, yang sel B ini untuk destruksinya, yang sel T ini untuk decrease produksinya. Tapi pada kenyataannya tidak begitu, semua saling mempengaruhi. Kita bisa lihat pada gambar di sini. Nomor 1 kita lihat gambar yang paling kiri dulu. Saya belum ada ini, sebentar. Kita lihat gambar yang paling kiri dulu. Ini trombosit yang sudah berikatan dengan antibodi. Trombosit yang berikatan dengan antibodi sangat mudah dimakan oleh makrofag. Kemudian makrofag memberikan informasi pada T helper memberikan informasi pada sel B bahwa antibodi banyak dimakan dan yang perlu dimakan adalah trombosit ini. Jadi tubuh memakan trombositnya sendiri, maka sel B mengeluarkan antibodi yang against trombosit itu. Nah, di sini kita bisa lihat seharusnya T regulator ini mencegah sel B bekerja berlebihan. Dia dapat mencegah sel B untuk membunuh tubuh kita sendiri. Tapi di sini T regulator juga tidak bekerja dengan baik. Akhirnya sel B mengeluarkan antibodi yang banyak itu dan menempel di megakariosit. Sebentar ya, sebentar. Di megakariosit, akhirnya di megakariosit ini menyebabkan, tolong kasih pembantuku, di megakariosit sehingga megakariosit tidak bisa mengeluarkan trombosit dalam jumlah yang banyak. Dia terkurung di sini.
antibodi di sini sebagian menempel di megakariosit, mencegah terbentuknya trombosit. Dan trombosit yang sudah ada di sini, ternyata dia juga akan mudah dibunuh oleh sel T ini. Sudah yang keluar sedikit, dibunuh oleh sel T. Dari 100 yang harusnya keluar, yang keluar 80. 80 dibunuh 20 jadi 60. 60 ke sana tinggal 40, ditempeli antibodi, dimakan lagi oleh makrofag tinggal 20. Jadi ada berbagai titik kelemahan, yaitu kelemahannya di sini, dan di sini. Produksinya dan destruksinya. Dan yang utama adalah keluarnya antibodi-antibodi yang sangat banyak tersebut oleh sel B. Kalau kita lihat trombosit, trombosit ini sangat penting fungsinya untuk pembekuan darah. Misalnya ada luka, pembuluh darah yang teriris luka seperti ini, maka trombosit akan mengeluarkan zat sehingga pembuluh darah tersebut vasokonstriksi, dia menjadi mengkerut kecil supaya daerah perdarahannya menjadi lebih kecil. Kemudian setelah mengecil, maka dia menempelkan sebagian besar trombositnya di sini, kumpul untuk menutup luka yang terjadi tadi, dan setelah sekian lama dia akan memanggil fibrin, akhirnya tertutuplah luka ini dengan sempurna. Ini adalah fungsi dari trombosit dalam tubuh. Nah, apabila tubuh mendapat ITP, maka tentu nomor 1 akan ada bruising atau biru-biru seperti ini. Namun biru-biru itu biasanya kalau trombositnya masih bangsa 50 begitu, dia akan kembali normal. Selain pasien juga merasa fatigue. Namun makin lama apabila trombosit itu makin rendah, misalnya dia sampai 10.000, 15.000, maka bruising ini tidak akan mudah hilang. Lama sekali hilang. Belum hilang timbul bruising yang lain. Atau timbul PTH yang sangat banyak. Atau timbul epistaksis, perdarahan di hidung, atau bisa gingival saat gosok gigi, atau ada hematemesis, atau ada hematuri, atau ada menometroragi apabila pasien tersebut sedang menstruasi. Dan dia severe dapat menyebabkan kematian apabila dia di bawah 5.000. Ini fatal karena dapat terjadi intrakranial hemorrhage atau perdarahan intrakranial. Bagaimana diagnosisnya? Seperti dikatakan tadi, belum ada diagnosis yang betul-betul akurat untuk ITP, sehingga kita hanya perlu menganamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian laboratorium untuk menyingkirkan penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi. Tidak ada bone marrow aspirate lagi. Dan nomor 2, kita harus mendapatkan platelet yang didapat yang kurang dari 100.000. Dan setelah itu diulang lagi bahwa kita harus menyingkirkan lupus, menyingkirkan HIV, HCV, menyingkirkan vaksinasi, menyingkirkan transfusi, sirosis hati, dan menyingkirkan leukemia. Karena seringkali pasien datang dengan demam, kemudian karena darahnya sering keluar maka HB-nya ikut turun, trombositnya turun, karena reaktif leukositnya naik, sehingga dia datang dengan ciri-ciri hampir seperti akut leukemia. Bagaimana prognosisnya? Prognosisnya sebetulnya tidak terlalu buruk. Hanya kita tidak bisa mengharapkan banyak. Karena yang remisi ini hanya kurang dari 10%. Yang lain menjadi kronis. Ya gitu-gitu aja, kronis ya gitu aja. Hidup dengan trombosit 30, 40. Ya. Dan yang fatal pun juga hanya sedikit, hanya sekitar 5%. Biasanya pada wanita. Tetapi pasien-pasien ITP biasanya lebih membutuhkan dirawat di rumah sakit lebih besar dibanding dengan pasien-pasien yang non-ITP. Dia mondar-mandir karena perlu kadang-kadang ditransfusi.
Ini penelitian sudah lama sebetulnya, saya mencari penelitian baru belum ada, tetapi mungkin sudah mencukupi bahwa ternyata dari sekian banyak 5 penelitian, mereka mengatakan rata-rata yang fatality rate itu hanya sekitar 5%, dan itu adalah bleeding. Dan bleedingnya adalah intrakranial bleeding. Bagaimana pengobatan dari ITP? Rekomendasi ASH tahun 2019 mengatakan bahwa apabila ada akut ITP, yaitu ITP yang kurang dari 3 bulan, kita harus melihat berapa trombositnya. Kalau trombositnya lebih dari 30.000, maka hanya diobservasi. 30.000 ya, dulu waktu saya pertama kali spesialis penyakit dalam 100.000. Udah berapa tahun yang lalu, itu berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang 30.000 pun oke. Baru di bawah 30.000 kita berikan obat yaitu steroid. Steroid dengan dosis prednison 0,5 sampai 2 mili per kilo untuk 6 minggu paling lama. Atau dexamethasone 40 mg per hari, bisa injeksi, bisa oral, dan hanya 4 hari. Dan kalau pasien kurang dari 20.000, ini harus dirawat karena ditakutkan ada perdarahan intrakranial. Kita harus evaluasi. Tapi kalau lebih dari 20.000 bisa pulang walaupun dia memakai steroid. Nah, kalau sudah 6 minggu maka prednison harus di tapering. Bahkan kalau bisa sebelum 6 minggu sudah mulai tapering. Sehingga pas di 6 minggu dia sudah tanpa steroid sama sekali. Dan yang terakhir adalah steroid plus rituximab. Dan apabila dia sudah unresponsif dengan steroid, maka dia bisa diberikan rituximab, bisa di splenektomi, dan bisa diberikan L-trombopag atau romiflostin. Ini kita lihat apabila dia sudah apabila dia refrakter atau dependent, dia tidak bisa lepas dengan steroid. Kita lihat bahwa standar first line treatment itu tidak bisa membuat pasien happy karena kadang hanya 70-95% yang respons dengan initial steroid. Tetapi sebagian menjadi dependent terhadap steroid. Tapi steroid tidak bisa lama-lama karena efek sampingnya begitu banyak. Bisa obes, bisa mukanya sebagai Cushing syndrome, menfus, diabetes, hipertensi, anxiety, ulcer, dan imunosupresi yang paling penting. Jadi kita kalau mengulangi lagi dengan steroid lagi, kita tidak bijaksana. Sehingga ada current guidelines untuk yang merekomendasikan untuk pasien-pasien yang sudah tidak lagi respons terhadap steroid. Apabila dia apabila dia tidak respon dengan steroid, kita bisa mencoba dengan IVIG atau IV anti-D. Tetapi apabila sudah tidak respons, maka apabila dia sudah lebih dari 3 bulan yang steroid dependent atau nggak bisa lepas dari steroid, begitu steroid dilepas dikit langsung drop lagi jadi 10.000, atau yang tidak respons dengan steroid, maka ada 3 cara. Pertama adalah trombopoietin reseptor agonis, splenektomi, atau rituximab. Kita lihat di sini bahwa pengobatan harus individualized. Apabila dia lebih dari 3 bulan, maka kita lihat pasiennya, dia mau apa? Dia mau pengobatan yang lebih long term, maka yang paling bagus adalah splenektomi atau trombopoietin reseptor agonis. Saya nggak mau dioperasi dok, avoid surgery, maka dia dapat obat trombopoietin reseptor agonis. Tapi kalau dia tidak mau minum obat, maka obatnya adalah splenektomi. Kalau dia dia tidak mau minum obat terus-menerus, maka pengobatannya adalah rituximab yang diberikan dengan dosis 375 mg per meter square setiap minggu sampai 4 kali, atau langsung dipotong aja splenektomi. Tergantung dia mana yang dipilih. Tapi kalau dia sama sekali nggak mau surgery, kita bisa tawarkan apakah dengan
L-Thrombopag atau dengan rituximab. Ini adalah guideline tadi, yaitu kalau kurang dari 3 bulan prednison dan dexamethasone, ini sama dengan international consensus, dan kalau lebih dari 3 bulan dan unresponsive, ASH guideline juga sama, yaitu thrombopoietin reseptor agonis, rituximab, atau splenektomi. Tapi splenektomi disarankan di-delay sampai lebih dari 12 bulan. Dilihat dulu dengan thrombopoietin reseptor agonis. Tapi kalau international consensus juga sama dengan thrombopoietin reseptor agonis, di mana respons rate-nya lebih dari 60%, yang akan menetap sampai 8 tahun, dan dia reversible fibrosisnya, sedangkan rituximab dia responsnya juga 60%, tapi dia akan menurun lama-lama responsnya sampai 4-5 tahun. Kemudian splenektomi ini bisa sampai 10 tahun, tetapi ya dia bisa remisi juga, tetapi dia juga operasi spleen juga tentu dengan berbagai macam efek samping. Jadi manajemen decision-nya amat sangat sulit. Kita berpikir komorbiditas, kita berpikir tentang activity and lifestyle. Ini saya pernah punya pasien guru senam. Bayangkan guru senam yang harus pakai baju itu ya, baju senam, tetapi biru-biru semua kulitnya. Dia sangat menderita. Kemudian pasien juga takut terhadap pengobatan. Di splenektomi bagaimana, Dok? Kalau saya begini berdarah bagaimana, Dok? Jadi worry dari pasien, dan sebenarnya kecemasan dokternya juga nih. Gimana nih? Karena setiap obat tentu tidak memberikan sesuatu yang paripurna. Ini kita lihat di sini, kalau kita memberikan steroid, maka kita memblok di sini pertemuan antara antibodi dan trombosit sehingga trombositnya tidak pecah. Kalau kita berikan thrombopoietin, kita merangsang agar supaya trombositnya terus-menerus keluar. Kalau kita splenektomi, kita mencegah trombosit dimakan oleh makrofag. Kalau kita berikan rituximab, maka kita memberikan obat untuk sel B sehingga sel B berhenti mengeluarkan antibodi-antibodinya yang dapat menghancurkan platelets. Tetapi rituximab baru bisa bekerja 2 bulan dan efektivitasnya sampai 5 tahun saja tinggal 21%. Sedangkan steroid sangat banyak efek sampingnya, terutama yang gula darah yang sangat meningkat, hipertensi, dan moon phase yang sangat dicemaskan oleh pasien dan dokternya juga karena begitu banyak penyakit yang hadir bersamaan dengan trombosit yang naik ini. Kalau splenektomi, kekerapan venous thromboemboli jauh lebih tinggi dan sepsis juga jauh lebih tinggi karena sebagian besar dari imun sistem juga hilang bersama dengan hilangnya spleen. Sehingga kalau kita lihat ada thrombopoietin adalah hematopoietic growth factor yang ada di dalam tubuh kita yang terus merangsang tubuh mulai stem cell terus sampai ke bawah sehingga dia bisa merangsang megakaryosit menjadi matang dan keluarlah trombosit-trombosit yang baru dan segar. Proses ini balance pada kondisi yang normal. Apabila trombosit kurang, maka thrombopoietin akan meningkat dan merangsang tumbuhnya trombosit yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini pensinyalannya adalah thrombopoietin reseptor ini dirangsang oleh thrombopoietin dan nantinya proses ini akan merangsang untuk terbentuknya trombosit yang banyak. Meregulasi pematangan megakaryosit sehingga terbentuklah trombosit yang luar biasa banyak. Sehingga pekerjaan dari thrombopoietin agonis ini yang dalam hal ini adalah Rebozet atau thrombopoietin peptida agonis yaitu romiplastin, yaitu merangsang agar supaya terbentuknya banyak trombosit apabila trombositnya tidak bagus. Ini kita lihat bagaimana yang mula-mula trombopoietinnya tidak ada dan dia tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa memproduksi trombosit. Dengan adanya Rebozet, maka proses ini diaktifkan dan akhirnya timbullah platelets yang baru dan segar dalam jumlah yang banyak.
Jadi sebagai summary, ITP adalah penyakit autoimun yang dikarakteristikkan dengan menurunnya platelet di bawah 100.000 dan meningkatnya risiko perdarahan. ITP ada primary dan secondary, tetapi yang kita bicarakan pada sore hari ini adalah yang primary, yang betul-betul suatu proses autoantibody mediated, jadi proses autoimun yang ada di dalam tubuh kita sendiri yang menyebabkan destruksi dari platelet dan penurunan dari produksi platelets. Diagnosisnya per eksklusionum, jadi dengan cara menghilangkan diagnosis penyakit yang lain, dan gejalanya adalah bleeding, lelah, dan tromboembolik, dan terjadi tromboemboli. Sedangkan trombopoietin reseptor agonis ini menstimulasi produksi dari trombosit, dan salah satunya adalah L-trombofag, suatu oral non-peptide trombopoietin reseptor agonis yang bisa dipakai dan sudah di-approve untuk dipakai sebagai pasien dengan kronik ITP yang sudah refrakter terhadap steroid. Dan L-trombopag itu menyebabkan peningkatan platelets yang signifikan dan mengurangi perdarahan pada pasien-pasien dengan ITP. Baik, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, ada Dr. Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wati atas paparannya yang jelas sekali tadi terkait dengan ITP. Baik untuk lebih memperjelas terkait ITP dengan pilihan-pilihan terapi yang ada, saya persilahkan Dr. Vindi Prasetyawati, spesialis penyakit dalam konsul hematologi onkologi medik. Beliau adalah staf medik di Divisi Hematologi Onkologi Medik Rumah Sakit Mangunkusumo FKUI. Silakan Dr. Vindi. Baik, terima kasih Dr. Nadia. Terima kasih kepada panitia atas undangannya untuk sharing atau membagikan pengalaman mengenai tata laksana pasien-pasien dengan ITP. Mungkin saya minta bantuannya kepada panitia untuk share slide, terima kasih. Boleh slide selanjutnya. Ini adalah kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini adalah seorang perempuan usia 44 tahun. Waktu itu pasien masuk dirawat dengan lemas seluruh tubuh, kemudian muncul memar-memar di lengan dan di kaki, di tungkai. Pasien itu sudah pernah terdiagnosis ITP sejak 3 tahun sebelum masuk rumah sakit. Dan selama ini hanya diterapi atau ditreat dengan methylprednison. Pasien jarang kontrol karena efek samping dari steroid. Jadi kalau beliau meminum methylprednison itu gulanya, karena pasien ada diabetes mellitus, gulanya menjadi tidak terkontrol. Dan kemudian kalau keluhan pasiennya pipinya jadi kencang gitu, jadi mungkin bone space maksudnya. Kemudian pasien memiliki kondisi medik lain yaitu diabetes mellitus tipe 2. Selama ini terapinya adalah insulin, namun memang poor compliance, sekali lagi pasiennya jarang kontrol, kemudian pasiennya overweight dan mengalami dyslipidemia. Pada saat masuk, pasien anemia, tapi anemianya hanya ringan. Kemudian trombositnya 11.000 dengan leukosit normal 5.800. Kebetulan waktu itu ada pemeriksaan penunjang, jadi di pemeriksaan labnya itu sudah tercantum IPF. Kebetulan, jadi IPF-nya itu adalah 35% tinggi. Kemudian saat itu gula darahnya adalah 354, tidak terkontrol, dan HbA1c-nya 10,5%. Dari gambaran darah seperti didapatkan situng trombositnya rendah, tidak terdapat clumping, dan tidak terdapat kelainan morfologis di trombositnya. Pasien diberikan hidrasi, kemudian pasien dimulai lagi methylprednison saat itu 2 kali 62,5 mg IP setelah 3 hari di tapering down. Kemudian pasien juga dilakukan regulasi gula darah
Setelah diskusi dengan pasien dan kebetulan pasien saat itu ada asuransi, akhirnya pasien diberikan L-Trombopak 1 kali 50 mg. Pada hari keempat terapi, mungkin ini adalah masih efek dari steroidnya, kadar trombosit naik menjadi 53.000, tadinya 11.000, kemudian lemasnya berkurang, kemudian memar-memarnya juga mulai memudar. Pada saat dilakukan tapering down dari methylprednisolone, gula darah mulai terkontrol, kemudian setelah itu pasien pulang dengan methylprednisolone 3 kali 16 mg, di poliklinik tetap dilakukan tapering down dan dirawat jalan setelah 5 hari. Kemudian setelah 2 minggu, steroidnya mulai diturun-turunkan dan dihentikan, kemudian pasien hanya mengkonsumsi L-Trombopak saja. Saat itu, pada saat dilakukan follow-up, trombositnya naik 97.000, kemudian itu adalah sekitar 2 minggu sesudah pasien dimulai L-Trombopak. Kemudian pasiennya dilakukan pemeriksaan lab secara berkala dengan range trombosit 73.000 sampai 103.000. Ini adalah dosis dari L-Trombopak, memang yang direkomendasikan adalah 1 kali 50 mg. Kemudian targetnya adalah sekitar 50 sampai 150.000, dan kalau bisa mungkin tidak lebih dari 250.000 kadar trombositnya. Kemudian lanjut. Baik, setelah 6 bulan dengan kadar trombosit yang cukup baik, yaitu di atas 50.000 tadi, kemudian dicoba L-Trombopaknya diturunkan menjadi 1 kali 25 mg. Memang kadar trombositnya ikut turun, tapi relatif stabil antara 53.000 sampai 64.000. Di sini didapatkan memang dari sebuah jurnal bahwa protokol untuk tapering L-Trombopak itu dapat dimulai sekitar 4 bulan setelah setidak-tidaknya 4 bulan setelah trombositnya itu, kadar trombosit pasien stabil di atas 50.000. Memang di sini dikatakan dosisnya sebaiknya diturunkan 10-20% setiap 4 minggu, tapi karena sediaannya adanya 25 mg, 50 mg, jadi dari 50 mg saat itu diturunkan 25 mg. Kemudian dilanjutkan. Dan memang, boleh diklik sekali lagi, dan memang kalau untuk ITP kronik, yang didiagnosis, tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Nurwati, lebih dari 12 bulan setelah diagnosis, maka remisi spontan itu umumnya tidak terjadi. Sehingga tujuan dari terapi kita adalah mencegah atau menterminasi perdarahan. Dan memang sebaiknya pasiennya dijelaskan bahwa ini adalah kronik, jadi kemungkinan seumur hidup akan trombositnya lebih rendah daripada orang normal, dan memang yang diutamakan adalah kualitas hidup, dan karena ini long term atau jangka panjang, maka sebaiknya obat-obatan yang memiliki efek samping tinggi untuk jangka panjang dihindari. Boleh dilanjutkan lagi? Baik, terima kasih. Itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua itu adalah seorang laki-laki 21 tahun. Saat itu beliau dirawat inap karena sesak napas. Sebelumnya, 1 tahun sebelumnya memang pernah didiagnosis dengan ITP di rumah sakit lain. Pasien itu mendapatkan steroid juga, methylprednisolone dan cyclosporin. Jadi dilakukan pemeriksaan lab secara berkala. Cuma pasien ini adalah mahasiswa, jadi kadang sebulan sekali, kadang bisa lebih dari itu untuk periksa darah gitu. Kemudian jadi biasanya katanya dinaik turunkan sesuai dengan kadar trombositnya, tapi belum pernah benar-benar stop methylprednisolone selama 1 tahun itu. Terakhir dosis methylprednisolone adalah 8 mg 1 kali sehari dan diberikan cyclosporin 2 kali 100 mg. Pada saat pemeriksaan fisik didapatkan hipertensi, tekanan darah 160/100, terdapat tanda-tanda Cushing, didapatkan moon phase, didapatkan acne, buffalo hump, dan spilis. Ada ronki di kedua
lapang paru. Dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan gula darah normal, trombositnya tidak terlalu rendah, sekitar 63.000 per mikroliter. Tidak ada perdarahan. Jadi kalau kita lihat memang pada pasien ini didapatkan efek samping kortikosteroid jangka panjang, yaitu akne, hipertensi, casual appearance, kemudian ada peningkatan berat badan dan infeksi. Lanjut. Lagi. Baik, boleh slide selanjutnya. Jadi pada pasien ini ditegakkan diagnosis pneumonia, diabetes di paru dengan infeksi sekunder, ATP kronik, dan Cushing akibat efek steroid jangka panjang. Boleh dilanjutkan. Pada saat itu pasien diberikan oksigen, terapi suportif, antibiotik, kemudian penggunaan steroid dan siklosporin saat itu ditunda sementara. Kemudian pada saat hari kelima perawatan, infeksinya perbaikan, namun trombositnya turun dari tadinya 53.000 menjadi 29.000. Tapi tidak ada tanda-tanda perdarahan. Kemudian pasien diberikan L-Trombopak saat itu 50 mg 1 kali sehari. Pada hari ke-8 perawatan, infeksi perbaikan, kemudian antibiotik dihentikan. Kadar trombosit naik sedikit dari 29.000 jadi 35.000, kemudian karena tidak ada tanda-tanda perdarahan, pasien dipulangkan. Kemudian ini adalah kasus ketiga, ini kasus terakhir. Ini mungkin kasusnya cukup menarik, tapi mungkin agak di luar tema sedikit gitu. Jadi ini adalah seorang pasien laki-laki 26 tahun, dirawat oleh SPPD saat itu dengan demam berdarah. Memang confirm NS1-nya positif, kemudian klinisnya juga sesuai dengan demam berdarah dari fase demam, kemudian dari penurunan trombositnya, hemokonsentrasinya juga ada. Namun setelah 12 hari, pasien setelah hari ke-12, trombositnya tetap rendah, jadi tidak naik lagi. Padahal kadar trombosit sebelumnya normal. Tidak ada manifestasi perdarahan mayor saat itu, hanya peteki, dan tidak ada riwayat penyakit dahulu yang remarkable. Boleh dilanjutkan? Ini adalah hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Didapatkan trombosit 7.000 saat itu, HB dan leukositnya masih normal. Boleh dilanjutkan? Baik. Saat itu pasien didiagnosis dengan ITP, dipikirkan karena virus dengue. Boleh dilanjutkan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Nurwati juga, bahwa trombositopeni imun itu ada yang sekunder dan bisa disebabkan oleh virus. Walaupun lebih sering adalah virus hepatitis, HIV, namun virus lain juga bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Boleh dilanjutkan? Lagi. Ya. Jadi pasien akhirnya diberikan terapi prednison waktu itu 1,5 mg per kilogram berat badan per hari selama 1 minggu, namun tidak terdapat perbaikan dari trombositnya. Jadi trombositnya masih tetap konstan di bawah 10.000. Akhirnya pasien mengalami growth hematuri sehingga membutuhkan transfusi darah. Waktu itu pasiennya menggunakan asuransi yang cukup bagus, jadi akhirnya setelah diskusi dengan keluarga juga diberikan ICIG 400 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Disertai dengan transfusi platelet suportif. Jadi kalau pasiennya dilakukan transfusi, maka trombositnya dari tadinya 8.000 naik jadi 34.000, 30.000, perdarahan berhenti. Tapi nanti 2-3 hari sesudah transfusinya selesai, maka trombositnya turun lagi. Akhirnya pasien dilakukan pemeriksaan antibodi antiplatelet dan ternyata antibodi antiplateletnya positif, kemudian dilakukan BMT. Boleh dilanjutkan? Ini adalah algoritma pengobatan dari ITP. Saat didiagnosis ITP, maka kita boleh memberikan prednison. Kemudian kalau ada perdarahan boleh diberikan ICIG dan dikatakan kalau misalnya ada life threatening bleeding, maka konsentrat dapat dikombinasi dengan konsentrat trombosit, dapat dipertimbangkan penggunaan rituximab dan PRA. Boleh dilanjutkan? Lagi. Oke.
Nah, kenapa dilakukan pemeriksaan antibodi antiplatelet dan BMP pada pasien ini? Pada pasien ini dikasihnya adalah karena tidak ada respons terhadap kortikosteroid dan IVIG. Kemudian kedua dilakukan BMP karena waktu itu sempat dipikirkan kemungkinan ke arah splenektomi. Jadi untuk menyingkirkan kemungkinan lain. Boleh dilanjutkan? Lagi. Terima kasih. Hasil BMP-nya adalah didapatkan dari interstitium sumsum tulangnya tidak didapatkan megakariosit, tapi kalau dari sitomorfologinya didapatkan rasio mieloid eritroidnya normal dan normal eritrosit, maturasi dari eritrosit dan granulopoiesisnya itu cukup baik. Boleh dilanjutkan. Sehingga pasien ini didiagnosis dengan acquired megakaryocytic thrombocytopenia. Kemudian akhirnya pasien diberikan setelah diskusi lagi waktu itu, akhirnya pasien diberikan L-Trombopac 1 kali 50 mg dengan transfusi platelet suportif. Jadi setelah 1 minggu konsumsi L-Trombopac, platelet dari sekitar 8 ribuan, 3 hari sesudah transfusi trombosit terakhir itu sempat 16.000. Tapi karena kondisinya seperti itu, maka dinaikkan dosis L-Trombopacnya karena dianggap cukup baik responsnya, maka dinaikkan menjadi 2 kali 50 mg. Setelah 1 minggu dengan dosis 2 kali 50 mg, naik lagi menjadi 25.000. Karena tidak ada major bleeding, trombosit sudah di atas 20.000, pasien dipulangkan. Setelah 3 bulan mengkonsumsi L-Trombopac dengan dosis 2 kali 50 mg, trombosit pasien bertahan di sekitar 32.000 sampai 37.000 tanpa major bleeding. Kemudian karena masalah biaya juga saat itu akhirnya dicoba L-Trombopac diturunkan menjadi 1 kali 50 mg. Ya, mungkin sekian sharing dari saya. Mungkin kita bisa membahas pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Vindi atas presentasinya. Mungkin ada sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita lanjutkan di tanya jawab dulu untuk sesi pertama terkait ITP. Sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti sebelum kita ke kasus Dr. Vindi, ya mungkin buat Dr. Nurwati dulu dok, pada pasien yang bila respon dengan steroid, tapi trombositnya berada di bawah batas misalnya 28.000 gitu. Apakah perlu maintenance misalnya ataukah langsung dihentikan gitu, ataukah kapan kita start to worry gitu, atau kita mulai harus ada ganti obat atau harus ditambah gitu. Silakan dok. Ya, makasih Dr. Nadia. Jadi memang ini makanya dokter itu disebut arts ya, karena ini diperlukan feeling. Dokter itu adalah seniman sebetulnya. Feelingnya gimana ini? Kalau saya, karena dia sudah dekat dengan 30.000, saya akan wait and see aja. Saya tidak akan berikan obat apa-apa lagi, tetapi kita pantau HP leukotrombonnya, begitu. Jadi karena dia diobati apapun ya kadang-kadang tidak respons. Gitu. Dan target kita kan sebetulnya kan quality of life. Saya punya guru senam dengan trombosit 32.000, dia masih bisa senam, lompat-lompat. Jadi artinya yang penting adalah quality of life-nya dia baik dengan seminimal mungkin efek dari steroid. Steroid itu jahat banget itu kalau pemakaian jangka panjang. Jadi kalau saya sih 28.000, saya anggap dia seperti 30.000. Jadi sesuai dengan rekomendasi ASH 2019, saya tidak akan berikan apa-apa, tapi tetap close monitoring. Gitu Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dr. Nurwati. Dr. Vindi ada tambahan mungkin dok terkait ini, mungkin dari kasus yang tadi juga untuk pertanyaan yang ini. Baik, terima kasih dok. Iya dok, setuju. Memang ya tadi seperti kasus yang sudah disampaikan bahwa efek samping steroid jangka panjang itu cukup berat, bahkan untuk tadi pasien laki-laki usia masih muda dia bisa mengalami infeksi paru yang berat karena ya walaupun memang dikombinasi dengan imunosupresan lain gitu, tapi Cushing-nya, kemudian nanti jangka panjang seperti osteoporosis, hipertensi itu dapat dialami oleh pasien. Kemudian sebenarnya selama tidak ada tanda-tanda perdarahan mayor, kalau menurut saya mungkin trombosit di atas 20.000 itu sudah cukup aman. Tapi memang dengan edukasi bahwa kalau bisa
aktivitas, jangan aktivitas yang terlalu ekstrim gitu. Jadi misal kalau tadi seperti yang Dr. Nurwati katakan, guru olahraga mungkin nggak masalah, tapi kalau misalnya dia melakukan olahraga ekstrim, nanti jangan, karena tetap akan berisiko perdarahan. Mungkin seperti itu, Dok. Baik ya, menyambung pernyataan Dr. Vindi tadi terkait pasiennya, kebetulan ada pertanyaan juga ini, bagaimana peran dari imunosupresan pada pasien ITP, bagaimana Dr. Vindi? Karena Dr. Vindi masih kasih ya imunosupresan ya pasiennya ya. Baik, terima kasih Dok. Jadi memang kalau untuk yang kasus tadi itu imunosupresannya dapatnya dari dokter lain, Dok. Baik. Jadi memang pasiennya itu mengalami infeksi akibat penggunaan imunosupresan jangka panjang. Prinsipnya kalau dari yang 2018 ya Dok, itu ada dikatakan bahwa kalau untuk ITP itu disarankan penggunaan pertama adalah steroid. Kemudian kalau misalnya memang tadi perdarahan masif dapat dikombinasi dengan IVIG. Jadi IVIG itu memang menaikkan trombositnya secara cepat, tapi memang biasanya efeknya nggak everlasting, yang maksudnya efeknya nggak bertahan ya Dok, nggak bertahan panjang. Kemudian kalau untuk untuk lini kedua itu dapat diberikan yang TRA, trombopoietin reseptor agonis, atau tadi bisa dilakukan splenektomi, walaupun splenektomi harus dipertimbangkan dengan baik karena efek sampingnya juga banyak untuk jangka panjang dan resiko morbiditasnya tinggi. Kemudian untuk lini ketiga Dok, baru dilakukan pemberian terapi imunosupresan. Pilihan imunosupresan dapat berbagai macam Dok, bisa azathioprine, siklosporin, siklofosfamid misalnya, itu yang sering kita berikan. Jadi kemudian terlain ya Dr. Vindi ya. Terlain Dok. Ya. Gitu, Dok. Ya, baik. Dr. Nurwati ada tambahan Dok untuk isu imunosupresif ini? Ya. Pengalaman saya kalau sudah dikasih imunosupresan udah nggak ada lagi jalan keluar. Jadi terakhir aja itu imunosupresan. Cuman masalahnya kan mahal itu trombopoietin maupun rituximab ya. Betul Dok. Ya, memang isunya itu ya Dok ya. Terkadang sebetulnya ITP itu sensitif dengan steroid ya, tapi memang efek samping steroid yang harus kita pertimbangkan juga ya. Baik, terima kasih Dr. Vindi dan Dr. Nurwati atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan lagi, ini Dok. Nah, ini pada guideline steroid yang sering disebut untuk ITP adalah dexamethasone 40 mg 4 hari. Apakah boleh diganti dengan steroid jenis lain? Setara dosis yang setara ya. Lalu untuk apabila kita mendapatkan pasien rujukan ITP yang sudah mendapatkan steroid dari klinis sebelumnya, namun dosisnya kita anggap belum adekuat, apakah kita perlu mengulang kembali atau kita mengganti? Dr. Nur dan Dr. Vindi silakan Dok. Ya kalau memang dia nggak punya dexamethasone boleh aja diberikan, tetapi harus ekuivalen. Kalau bisa, karena tentu dexamethasone dan itu ada sebetulnya ya paling bagus itu. Tapi kalau enggak boleh-boleh aja sih, asal dosisnya ekuivalen. Dan kalau kita dapat pasien dengan obat yang tidak adekuat, kalau saya ulang mulai awal. Siapa tahu dengan dosis yang bagus tuh dia jadi respon. Karena kadang-kadang underdose itu dikasih. Prednison 3x1 gitu. Enggak mempan kalau prednison 3x1. Misalnya seperti itu Dokter Nadia. Baik Dok. Dokter Vindi ada tambahan Dok? Iya, terima kasih Dok. Setuju Dok. Jadi kalau untuk pertama kalau misalnya untuk prednison kalau kita anggap tidak adekuat dosisnya boleh kita coba ulang Dok. Kemudian kedua atau kita sesuaikan dengan dosis yang memang seharusnya tadi yang dikatakan 0,5 sampai 2 mg per kilogram berat badan. Itu boleh kita lakukan. Kemudian kedua untuk penggunaan dexamethasone ya memang ada jurnal yang menyebutkan kalau ternyata respons platelet terhadap penggunaan dexamethasone lebih cepat ya dibandingkan dengan steroid yang jenis lain. Tapi kenyataannya sih dexamethasone itu kan cukup tinggi ya, dosisnya 40 mg per hari itu ekuivalennya itu 280 mg prednison ya kurang lebih ya. Jadi memang itu tinggi sekali. Jadi kadang kita suka memberikannya dengan ya tadi kalau misalnya tidak ada
perdarahan yang mengancam nyawa gitu, ya mungkin kita bisa memberikan dengan dosis seperti yang tadi sudah disebutkan, jadi setara dengan prednisone 0,5 sampai 2 mg per kilogram berat badan per hari, gitu Dok. Ya, Karena baik. imunosupresinya juga lebih heboh ya kalau cepat. Ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Nurwati dan Dr. Cindy. Ya, memang ada beberapa studi yang mengatakan memang dexamethasone lebih poten ya sebetulnya ya, karena memang secara apa namanya patofisiologi dia lebih poten. Tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa gitu digantikan. Tapi rasanya dexa sih tidak terlalu sulit sebenarnya ya kalau di ini kan. Dan biasanya settingnya kita kalau kita berikan pulse dose seperti ini, settingnya pasiennya dirawat sih biasanya. Jadi mungkin kita bisa kasihnya IV ya, karena mungkin trombositnya kita lihat refraktor sekali, nggak naik-naik. Jadi perlu kita observasi dalam perawatan. Jadi kita biasanya berikan IV. Kalau IV justru lebih mudah dexamethasone sebetulnya dan mungkin lebih murah ya. Baik, terima kasih Dr. Nurwati dan Dr. Cindy. Lalu ada pertanyaan lain, apakah indikasi pemberian transfusi TC pada pasien ITP? Silakan Dr. Nur dan Dr. Cindy. Kalau saya TC itu tadi dibilang yang mengancam jiwa itu kan kalau 5.000 ya. Tapi kalau saya di bawah 10.000 saya kasih TC, Dr. Nadia. Takutnya dia perdarahan di tempat lain. Cuman saya pernah saya punya pasien dengan Dr. Lugiati, trombositnya nggak pernah naik dari 1.000 terus. Jadi kasih obat apa aja 1.000, IVIG, rituximab, riboset. Akhirnya dia diputuskan mau splenektomi. Nggak tahu nih, akhirnya jadi di splenektomi nggak. Jadi kadang-kadang ada yang intractable seperti itu, kadang-kadang ada yang udah baru dikasih steroid sekali 2 hari sudah naik. Jadi kalau menurut pendapat saya, kita jangan gampang-gampang transfusi trombosit. Saya sih, pengalaman saya sih di bawah 10.000. Dan saya pernah baca dulu bahwa 10.000 yang berbahaya. Walaupun ada buku-buku yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 15.000. Itu Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dr. Nur. Dr. Cindy, ada tambahan Dok? Iya, terima kasih Dok. Jadi memang setuju Dok kalau untuk life threatening bleeding itu atau perdarahan yang mengancam jiwa itu pasti kita akan melakukan transfusi trombosit. Kemudian kedua ya mungkin itu pertimbangan individual ya kalau misalnya klinis. Secara klinis misal pasiennya geriatrik, kemudian trombosit di bawah 10.000, memar-memar banyak, kita takut ada perdarahan intrakranial, boleh kita lakukan walaupun tidak ada perdarahan yang mengancam jiwa saat itu, mungkin kita bisa juga langsung melakukan transfusi trombosit. Pada beberapa kasus yang lain kita boleh melakukan wait and see, dalam arti kata trombositnya bisa naik, nah itu mungkin kita tidak perlu melakukan transfusi. Tapi kalau ada perdarahan dengan trombosit di bawah 2.000, saya dikali untuk dilakukan transfusi. Baik, terima kasih Dr. Cindy. Ya, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kurang lebih pertanyaannya sama dengan yang tadi sudah kita bahas ya, Dok. Jadi karena sudah lewat, tadi kita mulai 15, sudah lewat 5 menit, sudah. Jadi mungkin kita lanjut ke sesi kedua dulu, Dok. Nanti terakhir kalau memang masih ada pertanyaan yang nyangkut, mungkin bisa ditambahkan ya, nanti di setelah sesi kedua mungkin. Terima kasih Dr. Nurwati dan Dr. Cindy atas sharingnya. Saya lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua, saya nerus ya berarti. Baik, saya langsung saja berarti ya, saya presentasi, saya izin share screen ya. Boleh saya share screen saya? Tadi ini sudah ditayangkan di depan ya. Ya. Baik. Ya, saya mendapat tugas terkait severe anemia aplastik current practice in Indonesia. Jadi memang
Topik ini menurut saya sangat penting. Terima kasih Prof. Eni Jaya sudah mengangkat topik ini dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bicara ya, karena sebetulnya kasus-kasus ini banyak, hanya mungkin satu underdiagnosed atau kedua overdiagnosed. Artinya apa? Kalau pansitopenia semuanya dianggap anemia plastik gitu, atau sebaliknya gitu ya. Jadi kita perlu ketahui, sejawat sekalian perlu ketahui apa sih best practice-nya pada anemia plastik ini, standar diagnostik, standar terapi, dan apa yang bisa kita lakukan di Indonesia pada saat ini gitu ya. Jadi ini disclosure saya. Ya. Baik, ya. Ya, jadi sebentar ini kok. Ya, jadi anemia aplastik adalah suatu penyakit yang dikarakteristikan dengan kondisi pansitopenia ya, yang didapatkan adalah adanya hypocellular bone marrow yang biasanya itu didahului oleh suatu kondisi imun mediated ya, imun mediated yang mengakibatkan ada gangguan di bone marrow-nya. Nah, ini yang sering kita dapatkan ada yang overlapping bone marrow failure syndrome ya. Jadi anemia aplastik dan MDS ini sering sekali kita dapatkan bersamaan. Saya suka mendapatkan ini joke saja gitu ya, joke saja di antara kita kadang-kadang waktu masih PPDS tuh berapa belas tahun yang lalu, mungkin kalau Dokter Nurwati nggak tahu gimana pengalamannya beberapa puluh tahun yang lalu ya Dok, tapi kita waktu PPDS tuh kadang-kadang antara anemia aplastik dengan MDS gini, kalau kita lihat diskusi antara PPDS gitu, hasil BMP-nya begini, ini anemia aplastik apa MDS ya, terus umurnya berapa? Umurnya 23, anemia aplastik kali, bukan MDS gitu. Jadi kadang-kadang by epidemiologi aja gitu kita membuat diagnosis ini. Karena kadang-kadang waktu itu kita hanya melakukan bone marrow aspiration saja, bukan biopsi gitu ya. Nah, ini yang makanya sering kita bilang ada overlapping bone marrow syndrome ya antara anemia aplastik dan MDS. Ditambahkan dengan beberapa penyakit lain, misalnya MPN, PNH yang sebagian klonal dari anemia aplastik didapatkan, sebagian klonalitas dari PNH ya bisa didapatkan, hypomethylated MDS juga ya, hypocellular MDS juga bisa didapatkan, bone marrow failure syndrome yang lain ya, ini juga kita bisa dapatkan ya. Ini jadi anemia aplastik ini diasosiasikan dengan mortalitas yang tinggi bila tidak diobati tentunya ya, dan memang saat ini tidak ada diagnosis khusus, artinya yang menyatakan oh ini confirm anemia aplastik. Ya, memang seringnya kita katakan anemia aplastik itu kita excluding kondisi bone marrow failure yang lain. Jadi diagnosisnya suka kita bilang ini per exclusionam. Walaupun dari hasil bone marrow biopsi kita dapatkan gambaran seperti anemia aplastik ya. Nah, ini klasifikasi dari anemia aplastik, ada yang acquired, inherited, dan secondary ya. Klasifikasinya itu bisa non severe, severe, dan very severe ya. Kalau non severe itu hypocellular bone marrow-nya kita dapatkan ya, dia tidak memenuhi kriteria severe atau very severe ya, artinya ANC-nya masih lebih dari 500 tentunya ya, plateletnya lebih dari 20.000, retikulositnya lebih dari 20%. Sedangkan kalau severe kebalikannya, dan kalau very severe neutrofilnya kurang dari 200 ya, ini terkadang kita dapatkan. Nah, anemia aplastik ini sering kita dapatkan pada semua jenis usia tentunya ya, walaupun kalau kita lihat ya ini bisa dibagi antara anak dan dewasa. Paling sering memang usianya 10 sampai 25 ya, yang usia tengah itu dewasa. Dewasa itu lebih jarang, tapi di atas 60 tahun dia mulai banyak lagi ya. Kalau anak-anak itu lebih ke genetic origin, kalau adult itu acquired kita bilangnya ya. Artinya dia bukan genetik ya, tapi acquired aplastic anemia ya. Kalau anak-anak itu setelah stem cell hasilnya baik sekali ya, lebih dari 90% disease free survival-nya, sedangkan pada dewasa sekitar 50%. Nah, ini kalau kita lihat apa saja yang bisa menyebabkan anemia aplastik ya, karena itu kalau nanti di bawah ada apa yang harus kita singkirkan ya. Jadi penyebabnya bisa karena obat, bisa radiasi, bisa benzen ya, atau zat-zat yang bisa menyebabkan aplasi, atau idiopatik yang lain. Ini hepatitis juga bisa menyebabkan aplasi. Ya, ini saya baru saja dapat pasien seronegatif ini hepatitis. Ini pansitopenik berat ya, sampai berat sekali itu hepatitis itu fulminan jadinya.
Ya, ada juga fasciitis dan timoma. Nah, ini genetik ada Telomere disease, Fanconi anemia, dan germline mutation yang lain ya. Ini patofisiologinya. Kalau obat tentu dia mekanik ya, physical dan chemical. Kalau yang ini lebih ke imun, jadi gangguan imun. Ini yang kita sering dapatkan pada dewasa, acquired anemia plastik, dan juga ini ada faktor genetiknya ya. Ini pengobatannya. Kalau ini tentu supportive care ya, dengan berbagai macam growth factor ya, sedangkan yang ini bisa dimulai dengan immunosuppressive therapy sebelum ke pengobatan yang lain seperti HSCT ataupun L-thrombopak. Kalau yang genetik tergantung jenis kelainannya apa. Nah, ini yang akan ataupun bone marrow transplant ya. Nah, ini tadi yang saya katakan anemia plastik yang dihubungkan dengan penyakit yang lain tadi. Ini anemia plastik tadi ya, ada telomere disease, yang hypocellular myelodiaplastic syndrome, myelodysplastic syndrome, PNH yang ujung-ujungnya bisa menjadi kondisi akut leukemia ya. Nah, ini juga tadi ini course dari anemia plastik yang hubungannya dengan penyakit yang lain ya. Ini sering ini overlapping syndrome kita bilangnya, PNH dengan anemia plastik ya, atau MDS dengan PNH ya. Ini juga sering kita dapatkan. Ya. Nah, bagaimana patofisiologi dari anemia plastik? Ya, ini kalau dilihat ya, jadi hematopoietic stem cell ini ada imun respon ya, ada imun respon yang dimediasi dengan adanya populasi dari cytotoxic T cell ya, yang akan menargetkan hematopoietic stem cell dan progenitor cell. Jadi dia direct terkait dengan CD34 ya, atau T cell induced apoptosis dan hematopoietic failure. Nah, hal inilah ya, karena imun respon yang ini yang terjadi pada pasien anemia plastik yang mendasari satu pengobatan immunosuppressive agent pada anemia plastik. Yang dua adalah pengobatan yang belakangan ini banyak dilakukan penelitian dengan menggunakan thrombopoietin reseptor ya, seperti salah satunya L-thrombovac ataupun romiflostin ya, karena kalau dari L-thrombovac sendiri itu selain dia sebagai thrombopoietin sebagai TPO ya, sebagai growth, sebagai cell growth, dia juga mempunyai efek sebagai imun modulatory. Jadi dia memodulasi imun sehingga memperbaiki microenvironment dari sel tersebut, sehingga respon terhadap terapi imunosupresan yang lain menjadi lebih baik satu, dan respon terhadap growth faktornya dia sendiri menjadi lebih baik gitu ya. Ini patofisiologi dari anemia plastik ya. Ya, ini kurang lebih sama. Nah, bagaimana diagnosis approach pada anemia plastik? Biopsi itu mandatory ya, artinya kita tidak bisa menegakkan anemia plastik tanpa biopsi ya. Jadi kita mulai pasien dengan pancitopeni, melakukan biopsi, hasilnya harus dieksekusi apakah ini MDS atau leukemia atau metastatic cancer, karena pasien yang sudah metastasis ke tulang, misalnya kanker paru yang sering salah satunya ke tulang ya, atau breast cancer, itu bisa sampai hipoplastik marrow sekali gitu ya, sampai pancitopeni sekali karena sel kansernya yang penuh di situ. Nah, ini harus kita exclude dari bone marrow biopsy ya. Sedangkan untuk bone marrow aspirat kita harus nilai ini sitogenetiknya ya, dan tentu sitologinya untuk tahu ini apakah MDS atau leukemia ya, yang terkait dengan apakah ada blast di bone marrow aspirat ya. Jadi kalau kita melakukan pengambilan bone marrow, ada dua yang kita lakukan, aspirat dan trevine biopsi ya, biopsi ini. Jadi ada dua jenis yang kita kerjakan dan dua-duanya harus dikerjakan untuk diagnosis anemia plastik ya. Sedangkan dari darah tepinya bisa dilihat yang lain, yang darah sel darah yang lain. Nah, kalau memang sudah confirm didapatkan acquired plastic anemia, lalu disinilah kita memulai pengobatan ya. Baik apakah kita akan memilih bone marrow transplantation atau pengobatan yang lain. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau kita mendapatkan pasien, saya ingat sekali kalau guru-guru saya bilang ya, kita tuh dapat pasien anemia itu pusing karena apa? Nyari penyebab anemia tuh bisa banyak sekali gitu ya. Sama dengan trombositopeni juga. Kalau kita dapat pasien trombositopeni, itu udah nyarinya susah, syukur-syukur dapat penyebabnya. Kalau nggak dapat, jadi kita lagi-lagi seperti tadi Dr. Nuwati ya, diagnosisnya pre-execution juga bahwa ini adalah ITP misalnya ya. Jadi melakukan pendekatan diagnostik pada sitopenia itu tidak mudah. Ini kalau kita lihat sitopenia banyak sekali yang harus kita singkirkan, yang harus kita evaluasi ya, banyak pemeriksaan yang harus kita kerjakan ya. Tentu tidak kita kerjakan at once untuk ini, tapi dilihat yang mana yang paling mungkin pada pasien ini ya.
Nah, ini tadi yang bone marrow aspirat, terifine biopsi dan sitogenetik ya. Ini apa yang kita expect. Yang ini ingin saya garis bawahi pada bone marrow aspirat. Saya belajar itu terlihat sekali kalau di sini mungkin ada adik-adik PPDS ya yang sudah pernah melakukan bone marrow ya. Itu kalau ngambil aspirat, terus aspiratnya ditaruh di objek glass ya, itu kalau lemaknya banyak sekali itu hampir pasti anemia aplastik. Perhatiin deh, nanti kalau memang sel lemaknya banyak, berlemak sekali, itu kalau dibaca pasti anemia aplastik. Kebanyakan seperti itu ya. Ini khasnya dari anemia aplastik. Saya ingat sekali waktu itu Prof. Mutalib menjelaskan hal ini ya. Baik. Nah, ini penyebab pansitopenia yang lain ya yang harus dipikirkan tadi ya, selain kelainan darah yang tadi anemia aplastik, ITP, jadi kemungkinan juga ada keganasan padat yang metastasis ke tulang ya, atau ada limfoma ya. Jadi primary bone marrow lymphoma itu bisa pansitopenik pasiennya ya. Myelofibrosis bisa pansitopenik ya. Memang biasanya pasien splenomegali juga. Infeksi yang lain mikobakterial terutama bisa pansitopenik ya. Jadi ini saya diskusi juga sama teman tropik infeksi, mereka bilang nggak banyak sebenarnya infeksi yang bisa masuk ke bone marrow gitu, kecuali mikobakterial. Mikobakterial itu sering masuk ke bone marrow, bisa masuk ke bone marrow dan bisa menyebabkan pansitopenik ya. Nah, baik. Nah, sedangkan yang ini marrow failure syndrome pada dewasa yang tadi sudah dijelaskan di atas ya, ada telomere disease, Fanconi anemia ya, dan defisiensi yang lain ya. Nah, bagaimana dengan pengobatan? Ya, ini pengobatan secara garis besar. Jadi outline-nya dulu ya, yang harus kita pikirkan satu immediate terapi, artinya supportive terapi. Ya, kalau kita dapatkan pasien dengan anemia aplastik ataupun severe anemia aplastik, yang harus pertama kali dilihat apakah kita memerlukan terapi secepatnya atau tidak. Kalau terapi secepatnya yang harus kita berikan tentu adalah blood product ya, blood product ataupun antibiotik. Kalau severe anemia biasanya dia neutropenia berat ya, sehingga harus dapat antibiotik, dapat antifungal biasanya yang kita khawatirkan invasif fungal ya, itu harus kita berikan antifungal empirik kalau kita lihat ya, walaupun belum ada hasil kultur ya, sama transfusi darah. Ya, lalu kalau tidak diperlukan immediate terapi, kita bisa mulai dengan terapi yang lain, imunosupresif terapi misalnya ya. Ada berbagai macam obat, nanti kita lihat di bawah ya. Dan yang terakhir adalah definitive terapi, yaitu hematopoietic stem cell transplantation. Ya, ini pilihannya ya, pada anemia aplastik tentu tergantung dengan derajat berat dari sitopenianya. Tadi kalau non severe ada berbagai macam, mungkin saja tidak perlukan terapi ya kalau memang tadi trombositnya di atas 30.000, leukositnya hanya 2.000 atau 3.000 ya, atau bahkan 4.000, HB-nya hanya 10 gitu ya. Mungkin tidak perlukan terapi, hanya observasi dan monitoring ya. Kalau diperlukan baru mungkin ditambahkan siklosporin. Kalau severe anemia aplastik, ya over time yang non severe ini bisa menjadi severe ya. Kalau severe tentu salah satunya worsening pansitopeni ya, yang ini diperlukan pengobatan lebih lanjut ya. Ini yang severe anemia aplastik. Pada mereka yang kurang dari 40 tahun, biasanya memang kita sarankan transplant dulu ya. Nah, ini transplant ya. Kalau dia tidak mungkin transplant, di sini tidak didapatkan yang kompatibel lah katakan. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita nggak bisa bilang itu, bahkan kita tidak mungkin melakukan allogeneic transplant ya. Kita mulai dengan imunosupresif terapi. Ini guideline terbaru ya 2021 dengan L-Thrombovac ya. Ini berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sejak mungkin sekitar tahun 2013 kalau nggak salah saya ya. Nah, kita lihat sampai 6 bulan, jadi jangan terlalu cepat mengatakan irresponsif ya. Jadi 6 bulan kalau dia respons, kita stop L-Thrombovac, bisa kita taper dengan siklosporin ya. Sedangkan kalau no respon, tentu kalau kita pikirkan tidak mungkin dilakukan transplant, kita mulai dengan second line IST, imunosupresif terapi, juga ditambah growth factor bila perlu, dan juga supportive agent yang lain. Ya, bila mungkin transplant, maka kita maju ke jalur yang transplant. Ya. Nah, setelah yang respon, ya, kalau setelah respon dilakukan follow up. Nah, ini yang dilihat ya. Nah, jadi ada penelitian yang mengatakan yang mendapatkan setelah penggunaan L-Thrombovac ini menjadi salah satu isu ya, didapatkan
adanya delesi di kromosom 7 ya. Jadi kalau mereka yang ada clonal evolution, jadi ada perubahan ya dari klonalnya. Kalau low risk itu hanya cukup dilihat saja, artinya tidak ada peningkatan blast, tidak ada perubahan displasia yang signifikan ya. Itu cukup diobservasi yang bisa tetap dilanjutkan. Sedangkan kalau high risk harus maju ke melangkah ke hematopoietic stem cell transplantation ya. Baik, nah setelah relapse tadi sama seperti yang di sini ya, harus dipertimbangkan untuk memberikan lagi immunosuppressive terapi, bahkan menaikkan dosisnya, memulai kembali L-trombopaknya ya, atau memberikan AST yang lain. Nah ini terkait hematologic transplantation ya, ini memang tetap menjadi best practice untuk anemia aplastik ya, terutama pada anak-anak ya, walaupun pada dewasa hanya sekitar 50% keberhasilannya ya. Nah, bagaimana dengan supportive terapi? Ini yang paling sering kita kerjakan sampai saat ini. Tadi untuk immediate treatment ya. Jadi tidak ada threshold HB tertentu untuk melakukan transfusi. Artinya semua didasarkan tentu based dari clinical symptoms ya. Kalau ada clinical symptom yang berat, ada komorbiditas yang berat, tentu kita bisa lakukan transfusi dengan lebih cepat ya. Harus dipertimbangkan untuk tidak terlalu cepat atau pakai target tertentu ya. Saya masih sering mendapatkan semuanya harus di atas 10 kalau untuk anemia aplastik, padahal berbeda dengan thalassemia, anemia aplastik tidak seperti itu ya. Karena itu kita harus menghindari transfusi yang tidak diperlukan ya pada pasien-pasien anemia aplastik. Pertama, karena memang tidak perlu. Kedua, kita harus pikirkan adanya aloimunisasi kalau kita lakukan terus-menerus transfusi ya. Karena itu kita biasanya sarankan untuk menggunakan yang leukodepleted. Dan tentunya kita harus mengobservasi adanya kemungkinan iron overload yang mungkin akan memperburuk disease course-nya nantinya ya. Sampai saat ini belum ada penelitian khusus terkait hal ini, tapi kalau pada pasien-pasien post transplant iron overload itu menjadi isu karena akan terjadi graft versus host disease yang lebih tinggi resikonya. Kalau kita sering melakukan transfusi pada mereka yang dilakukan hematopoietic stem cell transplantation ya. Bagaimana dengan trombosit? Threshold-nya sama seperti ATP 10.000 ya, tapi kadang-kadang juga kita kasih 20.000 terutama pada mereka yang demam atau sepsis ya. Lalu rutin prophylactic platelet transfusion juga tidak direkomendasikan pada anemia aplastik yang stabil ya. Nah, pada mereka yang memerlukan invasif prosedur harus kita sesuaikan dengan standar hemostasis yang berlaku. Ya. Ya, ini nah pada saat pemberian ATG trombositopenia itu harus diingat bisa terjadi lebih profound ya, karena itu threshold-nya agak naik sedikit ke 20.000 ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Nah, jangan lupa pada mereka yang melakukan HSCT ataupun mendapatkan ATG atau alemtuzumab harus mendapatkan irradiated blood products ya. Bagaimana dengan iron chelation? Nah, ini juga dari hasil penelitian ya, ini penelitian yang cukup besar, 1 tahun evaluation pasien dengan iron chelation dengan Deferasirox ya, dikatakan cukup aman pemberian Deferasirox pada pasien anemia aplastik. Artinya tidak mempengaruhi granulopoiesis, jadi tidak menyebabkan aglomerulositopenia ya. Jadi pada pasien anemia aplastik yang masih cukup aman diberikan adalah Deferasirox, betul. Deferoxamine sebetulnya aman ya, tapi memang secara administrasi agak susah ya. Deferasirox ini mesti hati-hati pada mereka yang mendapatkan terapi siklosporin dan juga ada gangguan ginjal. Sedangkan Deferipron tidak direkomendasikan karena dia memang bisa menyebabkan agranulositopoiesis ya. Nah, jadi infeksi pada pasien anemia aplastik ini sering didapatkan, karena itu ini menjadi salah satu yang utama ya. Nah, ini yang harus kita berikan prevention antibiotik dari infeksi. Ini local policy yang dilihat ya. Profilaksik antibiotik terkadang diberikan kalau pada yang severe anemia aplastik ya. Profilaksik antivirus pada hanya yang diberikan pada mereka mendapatkan ATG, sedangkan profilaksis jamur juga biasanya diperlukan pada beberapa pasien dengan severe anemia aplastik. Sedangkan infeksi, terapi infeksi itu pada mereka yang febrile neutropenia disesuaikan dengan guidelines yang ada tentunya. Ya. Nah, apa yang sering kita lihat adalah seringnya unmet need antara pasien dengan severe anemia dengan terapi yang ada saat ini, ya, di mana memang satu tidak banyak yang bisa melakukan bone marrow transplant, ya,
lalu angka relapsnya juga tinggi. Ya, lalu kalau di Indonesia juga mungkin ATG susah didapat ya. Dulu sempat ada sebetulnya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ini menjadi beberapa isu sebetulnya ya. Karena itu mulai digalakan waktu itu penelitian terkait trombopoietin ya. Ini sepintas saja tadi mungkin sudah dijelaskan, saya tidak jelaskan lagi ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa trombopoietin itu mensimulasi platelet production satu tentu ya. Yang satu lagi yang saya katakan tadi dia melakukan imunomodulatory ya, sehingga menjadikan environment dari selnya ya environment jadi lebih baik ya, tadi terkait dengan si MPL tadi ya. Ya, lalu TPOR antagonis ya, ini yang tadi dikatakan bisa menyebabkan ada perubahan pada klonal tadi ya, pada klonal dari anemia plastik. Nah, ini yang harus diwaspadai, apakah kemudian kita masih bisa tetap melanjutkan pengobatan dengan Eltrombopag ataukah kita harus melangkah ke bone marrow transplantation ya. Nah, dosisnya berapa yang biasanya dipakai? Ya, ini praktis yang saya tambahkan slide-nya, bahwa kita bisa berikan 50 pertama naik sampai ke maksimum 150 mg per hari ya. Nah, ini bisa terus sampai kalau di guideline tadi sampai 6 bulan kita perhatikan ya. Nah, bagaimana di Indonesia ya? Kalau kita lihat di Indonesia, apa yang bisa kita dapatkan? Tentu saat ini ya, mungkin 30 tahun yang lalu kita bisa transplant ya. Waktu itu sayang mungkin nanti Dr. Mati juga bisa cerita ya. Tapi saat ini kita memang belum lagi untuk melakukan allogenik ya. Autologis kita mengerjakan, tapi allogenik masih belum dulu, sementara masih dalam proses revitalisasi. Insya Allah bisa kita kerjakan dalam 1-2 tahun ini lagi ya, tapi sampai saat ini memang belum bisa dikerjakan. Nah, jadi yang bisa kita upayakan adalah tentu pemberian imunosupretif terapi plus Eltrombopag ya. Nah, kalau yang respon tadi ini yang bisa kita kerjakan, lagi-lagi kita tidak bisa ICT, kita ke sini jadinya ya. Nah, ini tadi kalau yang respon tadi seperti sudah saya jelaskan, kita terus ke bawah ya. Jadi ini yang bisa dikerjakan di Indonesia. Ya. Nah, apa current issues yang ada saat ini ya? Jadi saat ini sebetulnya dari penelitian terbaru, ini baru terbit 2022 ini Januari. Ya, ACE combination, ACE itu artinya ATG, cyclosporin dan Eltrombopag. Ini menjadi upfront regimen ya. Jadi favored untuk terapi di awal. Lalu more optimal delivery-nya itu jadi setelah tercapai ya sampai 6 bulan itu bisa dilanjutkan atau di-maintain dengan cyclosporin. Bisa sampai 24 bulan. Lalu ada trial yang sedang dikerjakan, di tap off lagi, switching ke imunosupresan yang lebih tolerizing. Jadi seperti tacrolimus dan sebagainya ya, jenis itu. Jadi itu ada trial yang masih ongoing sampai saat ini. Ini karena masih ada saat ini. Baik, sebagai kesimpulannya, apelasi anemia adalah suatu hematopoietic failure yang dikarakterisasikan dengan pasitopenia. HSCT dan IST adalah standard of care ya, tapi memang seiring dengan berjalannya waktu dan adanya penelitian-penelitian terbaru, Eltrombopag menjadi salah satu pilihan utama, bahkan saat ini upfront bisa bila dikombinasi dengan ATG dan cyclosporin ya. Dan jangan dilupakan supportive terapi ini merupakan salah satu key management pada pasien anemia plastik, terutama mungkin di Indonesia ya, yang memang kita masih terbatas dalam hal terapi-terapi baru ataupun terapi-terapi khusus. Satu, terkendala ketidaktersediaan regimen, dan yang kedua terkait dengan biaya tentunya. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Dr. Inolin untuk mengajukan kasus. Silakan, Dok. Ya, silakan dokter. Terima kasih Dokter Nadia. Terima kasih juga. Selamat siang untuk Dr. Ronald, Dr. Nurwati, Dr. Vindi, Dr. Dimas, dan semua teman-teman semua dan semua peserta. Saat ini saya akan membawakan kasus tentang anemia aplastik.
Sebentar ya. Izin share screen. Saya izin membawakan satu kasus anemia plastik. Nyonya R, 62 tahun. Pasien ini datang dengan sebelumnya baik, ya kondisinya baik, dia bisa jalan, dia bisa bekerja seperti biasa, tapi sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit datang dengan keluhan lemas, gusinya sering berdarah, ada luka di bibir yang sering berdarah. Pasien tidak ada demam, nggak ada sakit kepala, intake menurun, tapi buang air besar, buang air kecil normal, tidak ada penurunan berat badan, dan tidak ada penggunaan obat kronik sebelumnya. Pasien nggak ada sakit apapun sebelumnya, di keluarga juga tidak ada riwayat kelainan darah atau kanker. Dari pemeriksaan fisik, pasiennya ini hemodinamiknya baik, konjungtiva tidak pucat, tidak ada hepatosplenomegali, tapi di kulitnya banyak peteki dan ada beberapa oral ulcer dengan krusta kemerahan. Ini hasil pemeriksaan penunjang. Pasiennya ini baru Oktober 2021 kemarin, datang dengan HB 9,4, leukosit 1.700, trombosit 1.000, LED 170, dengan limfosit 90%. Yang lainnya masih dalam batas normal. Kemudian pasien dilakukan transfusi trombosit, waktu itu 1 unit tromboaferesis, dan trombositnya jadi 171.000. Selang 3 hari turun lagi 31.000. Waktu itu ya pasien sempat ditransfusi, kemudian sempat di BMP, dan ini yang tanggal 30 ini adalah follow up-nya. Pertanyaannya, apa diagnosis pasiennya? Jadi waktu kita dapat pasien pansitopeni, maka pasien harus kita cari penyebab lain pansitopeni, seperti autoimun, infeksi gitu ya. Memang pasiennya sih umurnya 60 tahun, tapi ya tetap aja kita periksa seperti ANA, TDS DNA itu negatif, anti HCV, HBsAg, dan anti HIV hasilnya negatif. Jadi pada tanggal 18 waktu itu setelah transfusi trombosit, pasien dilakukan bone marrow puncture dan biopsi. Dan waktu itu kita mencurigai pasiennya memang anemia aplastik. Harusnya sih memang dilakukan pemeriksaan sitogenetik, sitogenetik atau FACE ya, untuk terbatasan, jadi tidak dilakukan. Jadi diagnosis anemia aplastik berdasarkan kriteria Kamita, namanya Kamita kriteria, HB kurang dari 10, trombosit kurang dari 50.000, dan neutrophil count-nya kurang dari 1.500. Tadi seperti yang Dr. Nadia sudah sampaikan, ini kelainannya jarang, dan memang peak-nya itu usia 10-25 dan lebih dari 60 tahun. Sebagian besar idiopatik, dan harus dicari penyebab ada nggak penggunaan obat kronik, karena kalau misalnya ada, maka obat-obat itu harus di-stop. Pada pasien ini tidak ada. Pasien ini tadi datang dengan HB 9,4, trombosit 1.000, neutrophil count-nya juga kurang dari 1.500 ya. Jadi dicurigai anemia aplastik, bahkan kita masuk ke sini, dia termasuk yang severe anemia aplastik. Pasien dilakukan BMP, ini kan harusnya di BMP ya, BMP, kemudian sebelum BMP kita lakukan morfologi darah tepi, hasilnya normal, cuma jumlahnya aja menurun, jadi tidak ada gangguan morfologi, tidak ada kelainan morfologi, tapi jumlahnya menurun. Kemudian waktu itu dilakukan MSCT toraks, sebenarnya sih ini tujuannya karena ini waktu itu kan masih COVID tinggi, dia nggak berani kita swab, jadi kita lakukan CT scan toraks, hasilnya nggak ada GGO sih, tapi curiganya ada nodul. Dari USG tidak ada hepatosplenomegali, ini hasil BMP-nya tanggal 18 Oktober,
Memang waktu itu nggak ada partikelnya, kepadatan selnya sulit dinilai, tapi blastnya 0, progranulositnya 0, limfositnya tinggi 94,5%. Kepadatan sel sulit dinilai, tetapi waktu imprint didapatkan kepadatan selnya hiposeluler. Sistem eritropoiesis, granopoiesis, trombopoiesis kurang, tidak ditemukan blast sesuai anemia aplastik. Dilakukan leukemia phenotyping, ya tidak tampak gating pada daerah blast, dan biopsinya biopsinya didapatkan jaringan sumsum tulang hiposeluler sesuai anemia aplastik. Jadi pada pasien ini didiagnosis sebagai anemia aplastik berat. Kemudian bagaimana terapinya? Terapinya memang seharusnya kalau tadi Dr. Nadia juga udah pakai slide ini ya. Jadi kalau dia acquired severe anemia aplastik, kalau dia lebih dari 60 tahun, standarnya memang kita kasih imunosupresif terapi, anti-timosid globulin dan siklosporin A. Kemudian nanti dinilai responnya kurang lebih 3 bulan. Kalau dia failure, nggak respon, dikasih second ATG CSA gitu. Tapi ini yang tahun 2017. Setelah itu ada beberapa penelitian baru yang akhirnya memberikan guideline. Akhirnya itu akan mengubah guideline yang sekarang mungkin ke depannya. Ini tahun 2016 sih. Tapi pada dasarnya sih memang semua yang saya baca bahan-bahannya itu 2016, 2017 itu standarnya pertama adalah karena dia usianya lebih dari 60 tahun, tidak kita tawarkan stem cell. Harusnya sih kalau standar nasional tuh ATG dan siklosporin A. ATG-nya kita pakai yang dari kuda atau horse ATG, karena kalau dari penelitiannya dibandingkan dengan rabbit ATG, horse ATG itu dia bisa overall survival rate-nya lebih tinggi daripada rabbit ATG, dan rabbit ATG punya efek samping lebih banyak daripada horse ATG. Setelah diberikan ATG dan siklosporin A, responnya harusnya kita nilai setelah 3-6 bulan. Tetapi ATG ini sebaiknya diberikan pada center-center yang memang sudah sering memberikan ATG. Kalau saya dulu pernah dapat, tadi karena dia pernah kasih tahu, ATG itu dulu ada di, saya sendiri pernah ngasih, tapi waktu koas ya maksudnya, cuma sekali aja gitu waktu koas, terus setelah itu nggak pernah lagi ada ATG di Indonesia. Jadi untuk pasien ini akhirnya saya tidak memberikan ATG dan saya pilih obat yang lain, yaitu salah satunya adalah siklosporin A. Siklosporin A ini juga diberikan dengan dosis 5 mg per kilo, kemudian ini diberikan minimal 6 bulan. Dan obat yang lain yang diberikan juga untuk pasien yang saya berikan itu yang saya treat itu adalah L-Trombopac atau oral thrombopoietin receptor agonis. Karena trombositnya sangat rendah, jadi diberikanlah siklosporin A dan L-Trombopac. Kalau di penelitian yang baru itu adanya imunosupresif terapi yang standar, ATG plus siklosporin A ditambah L-Trombopac. Tapi terakhir ada namanya SOAR trial yang baru dipublikasikan Desember 2021, hasilnya itu L-Trombopac tambah siklosporin A diberikan sebagai first line terapi untuk severe anemia aplastik. Response treatment-nya, overall response rate-nya itu sekitar 46,3%. Nah, pada pasien ini saya memberikan siklosporin A dan L-Trombopac. Siklosporin A 5 mg per kilo, kemudian L-Trombopacnya karena pasiennya orang Asia diberikan dengan dosis awal 1 kali 75 mg, kemudian dinaikkan bertahap sampai maksimal 1 kali 150 mg. Efek sampingnya biasanya ada peningkatan enzim transaminase, dan biasanya harus dinilai juga clonal evolution ya, tapi di kita ini memang agak sulit untuk masalah sitogenetik. Selain pengobatan,
tadi siklosporin A dengan L-Trombopak juga diberikan supportive care seperti tadi Dr. Nadia sudah katakan, yaitu transfusi darah. Transfusi trombosit profilaksis itu diberikan kalau trombositnya kurang dari 10.000. Tapi kalau pasiennya punya kondisi lain yang bisa meningkatkan risiko perdarahan seperti demam, sepsis, maka batas bawahnya adalah 20.000. Transfusi trombosit rutin itu tidak direkomendasikan pada pasien anemia plastik yang stabil yang tidak mendapatkan terapi apa-apa. Ya ini kan pasien ini kan usianya 60 tahun, harusnya sih HORS ATG dengan siklosporin A. Ini, pasien ini akhirnya diberikan siklosporin 2 kali 100 mg dengan L-Trombopak. Awalnya 1 kali 75, terus dinaikkan secara bertahap setiap 2 minggu sampai 150 mg. Jadi sejak tanggal 18 Desember kemarin saya kasih 1 kali 150 mg, tambah folic acid, neurobion, pantoprazol, dan evaluasi klinis dan pemeriksaan penunjang itu dilakukan setiap minggu. Dan pasien diberikan transfusi trombosit 1 unit tromboaferesis kalau trombositnya saya pakai target kurang dari 20.000. Atau PRC kalau dia HB lebih dari 10 gram, targetnya HB lebih dari 10. Yang dipilih adalah PRC yang leukodepleted. Ini follow up-nya. Jadi, maaf saya nggak dari yang kemarin, tapi ini yang terakhir nih Februari, Maret masih dalam follow up. Jadi kalau kita lihat tuh setiap minggu pasiennya kontrol dan hampir setiap minggu pasien mendapatkan transfusi trombosit. Jadi kalau dia datang tuh, memang awalnya sih dia 1.000 ya trombositnya, terakhir sih 15.000 gitu, kadang-kadang 17.000. Nah kalau udah ditransfusi biasanya dia naik jadi 64.000. Seminggu kemudian dia kontrol lagi, trombositnya 19.000, kasih trombosit 75.000, terus 16.000, terus 93.000. Jadi hampir setiap minggu pasiennya kontrol. Dan terakhir itu tanggal 19 Maret, trombositnya 16.000, dan setelah ditransfusi trombosit 1 unit tromboaferesis, trombositnya jadi 56.000. Pasien nggak ada perdarahan yang profuse gitu, dia nggak ada perdarahan yang lain lah ya, dia cuma PTQ aja sedikit-sedikit gitu di kaki, tapi luka di gigi itu tidak ada. Kalau kita nilai respons kriterianya, ya mungkin bisa dianggap dia partial response karena trombositnya kan tadinya 1.000 ya, ANC kurang dari 500, sekarang ANC udah lebih dari 500, sekitar 900-an. Ya, tapi plateletnya masih kurang dari 20.000. Dan ini sudah 3 bulan sejak pasien mendapatkan siklosporin A dan L-Trombopak 150 mg. Tidak ada efek samping yang bermakna untuk pasien ini, fungsi ginjal, hati dalam batas normal. Ini si ATG. Kemudian selanjutnya kita mau kasih terapi apa gitu. Ya pada forum ini juga saya mohon kalau misalnya ada masukan gitu mungkin dari Dr. Nurwati atau Dr. Ronald gitu atau Dr. Nadia, apa yang mesti saya kasih lagi gitu karena trombosit ini masih 10.000, 20.000, nggak nyampe 20.000 bahkan. Dan kalau dilihat imunosupresif terapi yang lain memang ada ini ada juga androgen yang belum dipakai. Androgen ya, ini juga cukup baik sebenarnya responnya, tapi kebanyakan penelitian ini diberikan setelah diberikan imunosupresif terapi yang standar, artinya harus pakai ATG. Kemungkinan pasien ini kalau dia nggak respon, saya akan berikan ATG. Ini ada yang khusus untuk di atas 60 tahun. Dari guidelines sih memang dikatakan pasien usia antara 60-70 tahun harusnya di-treat dengan konvensional ATG, HORS ATG dengan siklosporin A. Ya, tetapi sekali lagi memang efek sampingnya cukup banyak ya. Dan itu pilihan terapi kemudian yang akan kemungkinan saya berikan selain androgen ke depannya. Jadi kesimpulannya sih memang ini masih penyakit yang cukup sulit di-treat ya.
Dan ada obat baru yaitu L-Thrombopag, walaupun memang harganya sangat mahal, tapi cukuplah bisa memberikan tambahan terapi untuk kita mentata laksana pasien-pasien dengan anemia plastik ini. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Dr. Inolin atas presentasi kasusnya. Ya, baik. Sudah ada beberapa pertanyaan. Ya. Ya, jadi pada pasien-pasien anemia aplastik, kalau tadi kasusnya Dr. Inolin ya, saya bahas kasusnya Dr. Inolin dulu ya dok ya. Memang idealnya anemia aplastik tuh kita masuk ATG ya dok ya, tapi memang ATG tidak tersedia di kita, dan biasanya memang kita langsung kasih aja tuh kalau di praktek klinis tuh langsung siklosporin aja ya, karena yang paling mungkin ada saat ini hanya siklosporin ya. Ada penelitian terbaru tadi yang dibilang kombinasi 3 sebenarnya jauh lebih baik ya, tapi paling tidak, saya tidak tahu kasusnya Dr. Inolin tadi kombinasi apa enggak ya? Maaf. Antara kombinasi dok, tapi dengan, kombinasi siklosporin A sama L-Thrombopag aja. Iya itu aja ya, karena ATG-nya kan belum ada ya. Jadi mungkin itu yang bisa diupayakan dulu ya kalau memang bisa dimasukkan ATG-nya gitu ya. Androgen sendiri saya nggak yakin masih ada. Saya kayaknya udah 4 tahun terakhir berusaha meresepkan minimal week androgen ya, dan azol tuh nggak pernah ada lagi, padahal obatnya obat ringan ya, obat sederhana ya, mungkin zaman dulu banyak ya Dokter Nurwati ya dok ya. Danazol ya, tapi rasanya udah berapa tahun terakhir saya masih usaha terus tuh buat pasien-pasien EMF masukin resepin Danazol, nggak pernah tembus, nggak pernah ada gitu. Jadi kayaknya memang udah nggak ada lagi ya, sepertinya ya. Setahu saya mungkin teman-teman di daerah kalau ada yang ikut bisa bantu apakah di daerah masih tersedia atau tidak Danazol. Yang jelas di Jakarta udah nggak ada. Lalu terkait steroid pada pasien anemia aplastik memang tidak pernah menjadi pilihan terapi. Steroid tidak menjadi pilihan terapi. Ya, pilihan terapi imunosupresif agentnya itu adalah siklosporin. Ya, terkadang ada juga yang memberikan azathioprine atau MMF ya, tapi steroid tidak menjadi pilihan utama gitu. Bahkan tidak menjadi pilihan, tidak menjadi pilihan ya. Yang menjadi standard of care itu siklosporin. Gitu. Tadi yang bertanya terkait dengan steroidnya. Lalu ada pertanyaan lain terkait dosis pada ITP dan anemia plastik. Nah ini mungkin saya sama Dokter Nur patungan ya dok jawabnya ya dok. Nanyanya kalau di anemia aplastik bisa 150 mg, kenapa di ITP tidak bisa gitu, maksimal sampai 75 mg saja. Mungkin saya jawab dulu ya dok ya, nanti Dokter Nurwati izin tambahkan ya dok. Jadi kalau yang harus diingat saat memberikan terapi itu selain efekasi tentu efek samping ya. Jadi efekasi seberapa dengan efek samping yang seberapa, yang seminimal mungkin yang bisa menghasilkan respon yang baik untuk terapinya gitu. Nah pada ITP itu dari trial memang hanya sampai 75, karena apa? Harus diingat bahkan kalau trombositnya sudah di 75.000 disarankan ya trombopagnya dihentikan gitu ya, karena harus diingat risk of trombosisnya tinggi pada pasien-pasien dengan ITP ya. Saya sendiri pernah mendapatkan konsultasi dari salah seorang sejawat yang naik trombositnya yang pasiennya stroke non hemoragik setelah pemberian L-Thrombopag 25 mg saja padahal ya, dengan angka trombosit yang baru naik sampai 50.000. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ya. Nah, isunya juga dikaitkan dengan anemia aplastik. Kenapa anemia aplastik bisa sampai 150 mg gitu, dengan apakah tidak ada risk of thrombosis ya, berdasarkan mekanisme dasarnya di mana dia terjadi bone marrow failure agak berbeda dengan ITP. ITP itu patofisiologinya atau patogenosia lebih ke immune mediated gitu ya, tapi kalau anemia aplastik itu marrow failure yang ada mekanisme immune mediatednya gitu. Nah, marrow failure ini jadi dianggap kemungkinan terjadinya gangguan kaskade koagulasi karena tingginya proliferasi sel yang tumbuh gitu. Nah, itu kecil dianggap gitu ya. Jadi isunya sih tidak besar kalau pada pasien anemia aplastik dengan pemberian dosis tinggi dari L-Thrombopag. Ya, itu dari saya. Mungkin Dokter Nurwati ada tambahan, Dok? Ya, memang setuju bahwa ITP itu bahaya trombosisnya tinggi banget. Di satu sisi dia perdarahan, satu sisi dia trombosis. Jadi tidak boleh terlalu tinggi dosisnya L-Thrombopag.
Makanya targetnya trombositnya cuma 20.000, 30.000 udah cukup. Nggak usah tinggi-tinggi gitu. Saya kira itu Dokter Nadia, saya kira betul sekali. Cukup yang dijawab. Baik. Dokter Nadia. Baik, terima kasih Dokter Nurwati. Ada tambahan Dokter Vindi dan Dokter Inolin? Tidak, Dok, setuju. Memang Baik. seperti itu. Ya. Ya, saya rasa apakah masih ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah habis ya, Dok ya? Oke, ada pertanyaan nih dari Dr. Melinda. Apakah L-Thrombovac boleh diberikan pada CA MAME dengan metatulang dengan trombositopeni berat? Biasanya karena tidak bisa kemo. Itu. Saya ya Dok, apa ke Dr. Nurwati? Ya boleh deh, saya aja. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien dengan trombositopeni yang disebabkan karena metastasis tulang yang luas ya, sehingga mengganggu marrow reserve ya. Lagi-lagi harus diingat pasien-pasien kanker itu dia prone to trombosisnya juga tinggi ya Dok. Jadi mesti hati-hati juga saat memberikan growth factor ya, dalam hal ini trombopoietin ya. Yang harus kita perhatikan juga apakah pemberian L-Thrombovac ini atau apapun lah trombopoietin ini ya bisa merestorasi kondisi bone marrow-nya gitu, karena kan sebetulnya memang agak sulit ya, dan biasanya kalau memang marrow reserve-nya jelek susah tuh naiknya juga susah, karena yang menyebabkan dia jelek itu sel kankernya memang. Jadi memang paling susah sebenarnya Dok mengobati pasien kanker yang metatulang luas gitu dengan apapun modalitas yang kita punya itu paling susah biasanya memang Dok. Tapi ini dari sisi praktis saya pribadi Dok bisa dicoba, tapi saya melihat tidak dalam jangka waktu panjang ya, dan untuk target tertentu gitu, misalnya katakanlah kita mau melakukan metronomic dose, pengobatan dengan metronomic dose supaya bisa mengurangi tumor burden-nya misalnya ya, atau ada target-target tertentu lah artinya, tidak sebagai terapi standar gitu. Mungkin itu Dr. Melinda. Saya boleh nambah Dokter Nadia? Ya silakan Dr. Nur. Kalau metastasis tulang luas nggak bisa karena pabriknya kan sudah nggak ada. Ya. Jadi megakariositnya sudah nggak ada. Jadi kita nggak bisa memberikan L-Thrombovac itu. Ya, itu Dok. Biasanya nggak terlalu banyak manfaatnya. Terlalu manfaat. Tetapi ada tambahan, saya baru baca kepustakaan, apabila dia trombopeni hebat akibat kemoterapi, masih ada tempatnya L-Thrombovac, tapi diberikan dalam waktu yang cepat. Pendek. Ya. Pendek, ya sekitar maksimal 7 hari. Nah, itu dia juga bermanfaat. Walaupun kepustakaannya belum banyak, tapi ada satu penelitian mengatakan boleh, dan tapi dengan waktu yang cepat. Itu bisa membantu trombopeni yang kadang-kadang sampai 20.000. Ya, baik Dok. Ya, itu makanya saya katakan kalau bone marrow atau kalau metatulang luas itu kita sulit sebetulnya. Jadi kalau mau dicoba silakan saja, tapi dievaluasi cepat rasanya sih nggak akan terlalu banyak membantu. Ya, baik. Lalu ada pertanyaan terakhir mungkin nih Dok, karena terkait waktu juga. Bagaimana peran rogam Dok pada pasien ITP? Rogam dalam protokol sudah nggak ada itu. Protokol ASH tahun 2019 rekomendasinya sudah nggak ada lagi. Hanya dexamethasone, kemudian diberikan rituximab, diberikan trombopoietin agonis, reseptor agonis, dan diberikan splenektomi. Yang kalau perlu banget third line baru diberikan siklosporin dan sebagainya. Tapi itu pun kalau udah third line berarti prognosisnya udah jelek. Mungkin Dokter Vindi ada pernah baca Dok? Saya nggak pernah baca, coba. Silakan Dokter Vindi. Iya baik, terima kasih Dok. Kalau untuk rogam dulu sih ya Dok, kalau sekarang di guidelines mungkin udah tidak digunakan Dok, seperti yang disampaikan Dr. Nurwati. Betul, iya Dok. Jadi tadi memang sudah tidak digunakan lagi Dok. Kalau dulu sih memang kita masih pakai ya Dok ya. Ya mungkin berapa ya, 7-8 tahun yang lalu masih ada di guideline, tapi terakhir sudah tidak ada ya. Imunosupresif aja masuknya lini ketiga gitu. Sedangkan beberapa tahun yang lalu masih lini yang lebih atas gitu ya. Baik. Terima kasih Dokter atas pencerahannya semua, Dokter Nurwati yang dari pagi sampai sore tidak beranjak dari kursi sepertinya.
Dr. Vindi atas sharing kasus dan diskusinya yang luar biasa, juga Dr. Inolina atas sharing kasusnya yang susah dan itu yang kita hadapi sehari-hari memang gitu. Masih ada kasus-kasus, bukan masih ada terus kasus-kasus sulit yang memang membuat kita selalu senang sebetulnya kalau kami para hemato-onkologis ini sebetulnya kita sangat senang kalau bisa sharing kasus. Karena apa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, dan kalau diskusi itu bisa dapat hal yang kita nggak terpikirkan gitu sebetulnya sebelumnya gitu ya. Jadi memperkaya khasanah keilmuan kita tentunya, dan tentu ujungnya memperbaiki layanan kita kepada pasien. Ya, saya rasa saya cukupkan dulu dari saya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Dimas selaku MC. Silakan Dr. Dimas. Terima kasih Dr. Nadia dan juga para narasumber dan panelis atas diskusinya sangat menarik di siang hari ini. Berikutnya, para hadirin dan sejawat sekalian, kita akan menyaksikan pemutaran video dari PT Novartis. Kepada panitia, dipersilakan untuk memutarkan. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih kepada panitia dan juga PT Novartis, hadirin dan sejawat sekalian. Kita telah mencapai penghujung acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator, pembicara, panelis, serta para hadirin dan sejawat sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PT Novartis yang telah mendukung terlaksananya acara webinar pada siang hari ini. Demikian acara ini kami akhiri. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih dokter. Izin live ya, makasih. Terima kasih dok. Thank you Dr. Dimas. Dah Vindi, dah Mbak Nadia, thank you. Selamat siang Dr. Ronald, terima kasih. Terima kasih, pamit ya. Terima kasih dok. Dr. Haris, Bu Nunung, saya izin pamit juga ya. Nggak bisa di live ini.